Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, sesi kita akan membahas tentang takbiratul ihram, lalu dilanjutkan dengan doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat. Yang pertama takbiratul ihram. Kalau kita sholat posisi tegak, kaki tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu sempit juga. Kalau terlalu lebar nanti takut mengganggu yang lain. Terlalu sempit juga nanti takut kita terjatuh, ya, tidak kuat. Jadi posisi pas lah, kira-kira ada jarak ya 20 cm atau 30 cm ya, 20 atau 25 cm kakinya. Lalu posisi tegak, mata menghadap ke tempat sujud. Nah, lalu kita takbiratul ihram, tentu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, begini. Jadi mengucapkan Allahu Akbar, tangannya langsung sedekap. Nah, saat takbiratul ihram ini, tangannya posisinya rapat. Tidak usah begini, tidak usah begini juga, tidak usah begini juga, tetapi rapat menghadap ke tempat, menghadap ke Ka'bah tentunya, menghadap ke Ka'bah. Jadi wajah kita ini sudah menghadap ke Ka'bah. Pastikan bahwa sajadah kita ini, masjid kita ini, safnya sudah menghadap ke Ka'bah ya. Jangan sampai nanti sholat safnya nggak lurus ke Ka'bah, itu nanti larinya ke Afrika bukan ke Mekah gitu ya. Hati-hati, maka harus dicek, pengurus masjid harus mengecek. Jadi Allahu Akbar. Posisinya rapat, lalu diangkatnya ini sejajar dengan daun telinga, nah, sejajar dengan daun telinga. Ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga, jangan kayak orang mau push up gitu ya. Jadi biasa saja, Allahu Akbar. Gitu. Jangan terlalu tegang juga. Tegang itu kayak orang angkat batu gitu ya. Biasa saja ya, santai saja, Allahu Akbar. Lalu tangannya diletakkan di atas dada. Posisi tangannya begini, ini pergelangan ketemu pergelangan. Nah begini, jangan begini, jangan juga terlalu tinggi, begini, jangan juga terlalu rendah, atau jangan terlalu miring begini, nah, kayak habis makan kebanyakan. Nah begini juga jangan. Posisinya pas, pergelangan ketemu pergelangan. Nah ini takbiratul ihram namanya, takbiratul ihram, takbir untuk menandakan bahwa yang lain-lain udah nggak boleh. Jadi penghormatan kepada Allah, maka yang lain-lain nggak boleh. Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar itu disebut takbir. Nah, takbir yang pertama kali namanya takbiratul ihram. Nanti setiap pergantian gerakan sholat ada takbir lagi, takbir lagi, takbir lagi. Nah, makna takbir itu adalah mengakui bahwa Allah yang paling agung, yang paling besar. Maka dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita ini kecil. Yang lain itu kecil, yang besar itu hanya Allah saja. Semata-mata hanya Allah saja yang besar. Itu yang pertama. Lalu dilanjut dengan doa iftitah. Doa iftitah itu riwayat yang paling kuat adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu hadisnya dari Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi seringkali menggunakan doa dalam doa iftitah itu Allahumma, jadi setelah begini ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barod. Ini doa iftitah yang sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Ada yang panjang, ada
Nah, tapi biasanya yang panjang ini suka dipotong. Nah, makanya kita pakai yang ini, dan ini adalah hadisnya yang paling sahih Bukhari Muslim. Lalu setelah iftitah dilanjut dengan baca ta'awud, pelan-pelan ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kalau sholat yang sir dibacanya pelan semua. Tapi kalau sholat jahr, misalnya imam maghrib, imam isya, imam subuh, imam jumatan, imam idul fitri, maka ini dibaca jahr. Nah, bismillahnya boleh sir, boleh jahr. Tapi ta'awudnya sir. Nah, gitu. Mulai alhamdulillahirabbil alamin, ya semuanya kalau sholat jahr dibaca jahr. Nah, dibaca Al-Fatihah ini harus benar bacaannya. Kenapa? Karena ini adalah Ummul Quran. Karena ini adalah Ummul Quran, maka dan ini dipakai dalam sholat, maka kalau kita baca Fatihah harus benar. Para pemirsa yang bacaan Fatihahnya masih perlu diperbaiki, silahkan kita perbaiki. Dicocokkan dengan para ahli-ahli baca Quran yang baca Fatihahnya udah bagus, kita ikuti. Jangan ngarang, jangan pakai dialek-dialek daerah, nggak usah. Pakai bagaimana Quran itu dibaca. Jadi kalau orang Sunda, orang Jawa, orang Padang, orang Minang, orang Madura, jangan pakai dialek masing-masing. Itu nanti nggak cocok, gitu ya. Lalu sampai waladhdallin, amin. Nah, aminnya kalau jamaah bareng-bareng. Selesai itu baru nyambung ke baca surat. Nah, surah Al-Quran silahkan dipilih suratnya apa. Kalau sholat jamaah, imam akan memilih surat yang tepat untuk jamaah itu. Kalau sholat maghrib mungkin nggak usah panjang-panjang. Kalau sholat isya, sholat subuh agak panjang karena memang Allah bacaan subuh dan bacaan juga di waktu malam itu lebih baik panjang. Kalau maghrib waktunya pendek, jadi singkat saja. Nah, silahkan suratnya dipilih, silahkan saja. Nah, kalau misalnya tidak satu surat penuh, boleh nggak ayat-ayat? Boleh, beberapa ayat. Jadi misalnya 3 ayat atau 1 ayat yang agak panjang gitu ya, silahkan dipilih. Nah, itu sesuai dengan kita. Tetapi perlu juga disampaikan para pemirsa, walaupun kita ini sukanya ayat kulhu, surat kulhu, ya jangan kulhu terus, langganan kulhu terus. Ina atoina terus. Ya ganti-ganti lah ya. Ya kadang-kadang kulhu, kadang-kadang alam nasroh, kadang-kadang wadduha, kadang-kadang wattini. Nah, sekaligus perlu kami sampaikan juga yang hafalannya perlu ditambah, mari kita tambah. Makin banyak tambahan hafalan surat-surat pendek, makin banyak pilihan buat sholatnya. Biar nanti kalau kita jadi imam di rumah, biar anaknya nggak nebak-nebak nih. Oh, ini ayah pasti kulhu nih. Padahal ayahnya pengen surat yang lain, pas surat yang lain bacaannya salah. Nah, akhirnya kan nggak cocok gitu ya. Jadi sudah kita bahas takbir, ya, takbir tadi begini, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Udah takbir selesai, lalu baca iftitah tadi, doa yang paling banyak dipakai oleh Nabi dan itu riwayatnya paling sahih Bukhari Muslim. Lalu disambung dengan Al-Fatihah, disambung dengan surah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan yang baik buat kita semuanya untuk belajar memperbaiki, meningkatkan kualitas sholat kita. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.